warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Hartawandani, NIM 1905021181. Selaku pembicara pertama, perdagangan bebas, tarif dan kuota. Kebijakan perdagangan bebas dianjurkan oleh teori klasik dan memanfaatkan prinsip keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Liberalisasi perdagangan dapat mengacu kinerja ekspor dan pertumbuhan ekonomi karena alasan sebagai berikut. Perdagangan bebas cenderung meningkatkan persaingan sehingga menyempurnakan skala ekonomis dan alokasi sumber daya. Perdagangan bebas cenderung meningkatkan efisiensi, perbaikan mutu produk dan perbaikan kemajuan teknologi sehingga mengacu produktivitas faktor produksi. Perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta menumpuk tingkat laba, tabungan dan investasi. Perdagangan bebas akan lebih mudah menarik laba asing, tenaga ahli, laba, tabungan, dan investasi. Perdagangan bebas memungkinkan konsumen menghadap ruang lingkup pilihan yang lebih luas atas barang-barang yang tersedia. Menurut tujuannya, kebijakan tarif dapat diklasifikasikan sebagai tarif proteksi, yaitu pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk mencegah atau mengatasi impor barang tertentu. Tarif revenue, yaitu penggunaan tarif bea masuk yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang liberalisasi perdagangan dan proteksi perdagangan. Liberalisasi perdagangan adalah konsep ekonomi yang mengacu kepada berlangsungnya penjualan produk antar negara dengan tanpa dikenai pajak ekspor impor atau hambatan perdagangan lainnya. Menurut Ilham, tahun 2003 menyebutkan bahwa liberalisasi sebagai penggunaan mekanisme harga yang lebih intensif sehingga dapat mengurangi ekspor dari rezim perdagangan. Disebutkan pula bahwa liberalisasi juga menunjukkan kecenderungan makin berkurangnya intervensi pasar, sehingga liberalisasi dapat menggambarkan situasi semakin terbukanya pasar domestik untuk produk-produk luar negeri. Sedangkan proteksi perdagangan adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi arus ekspor impor barang dan jasa. Proteksi mengambil berbagai bentuk seperti tarif impor, subsidi, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herunida, NIM 1905021140. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang dampak perdagangan bebas terhadap kesejahteraan. Perdagangan bebas merupakan dasar pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan. Batas perdagangan yang terbuka sangat berperan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, perbaikan mikroekonomi, efisiensi alokasi sumber daya, dan peningkatan tingkat persaingan di antara tingkat industri. Selain itu, perdagangan bebas juga dapat meningkatkan variasi produk dan barang-barang modal yang tersedia serta keterukan jaringan komunikasi untuk pertukaran metode praktek bisnis. Dengan perdagangan bebas, maka konsumen surplus sangat besar dibandingkan dengan surplus tanpa perdagangan bebas. Walaupun surplus produsen lebih kecil, yang artinya perdagangan bebas memberikan kesejahteraan yang lebih besar dibanding dengan welfare tanpa perdagangan bebas. Pada surplus konsumen menurun, namun surplus produsen lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdagangan bebas memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Bank Dunia 2001 menunjukkan bahwa negara-negara NIES seperti Singapura, Hong Kong, dan Korea yang mengembangkan kebijakan perdagangan yang lebih longgar, terutama penurunan tarif yang secara berkala, telah meningkatkan volume perdagangan ketiga negara tersebut dengan tingkat pertumbuhan ekspor manufaktur di atas 60%. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya perdagangan bebas, maka arus barang dan jasa serta mobilitas faktor
produksi dan adaptasi teknologi semakin lancar melewati batas-batas negara. Begitu pula hasil penelitian Bank Dunia 2001 melaporkan bahwa langkah-langkah liberalisasi perdagangan internasional yang dijalankan sejumlah negara berkembang di kawasan Afrika, Amerika, dan Asia pasca putaran GATT mulai beranjak menjadi perekonomian industri baru dengan tingkat pertumbuhan ekspor dan impor, manufaktur yang cukup tinggi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang secara cepat bagi yang sungguh-sungguh melaksanakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Handayani, NIM 1905021177. Di sini saya akan melanjutkan materi D. Dampak kebijakan perdagangan tarif terhadap perekonomian. Beberapa alat kebijakan proteksi perdagangan itu antara lain tarif atau bea masuk, kuota, subsidi, dan larangan impor. Hambatan tarif adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi negeri dalam ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpornya luar negeri, dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Tarif bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan, baik barang impor maupun ekspor. Kebijakan-kebijakan perdagangan yang terjadi di era globalisasi yang berkembang ada dua macam, yaitu kebijakan tarif dan non-tarif. Kebijakan tarif akan menyebabkan peningkatan penerimaan dan juga perlindungan terhadap pasar domestik. Salah satu kebijakan non-tarif yaitu pembatasan kuota impor, di mana negara-negara importir mempunyai batas kuota maksimum setiap tahunnya. Perbedaan antara tarif dan kuota berada pada efek distribusi. Dalam tarif, penerimaan dari tarif jatuh ke tangan pemerintah, sedangkan dalam kebijakan kuota, penerimaan dari tarif jatuh ke tangan pemegang kuota. Dan tergantung bagaimana kuota itu dibagikan. Banyak negara menggunakan kuota dan tarif impor untuk mempertahankan harga domestik suatu produk di atas tarif dunia. Dan dengan demikian memungkinkan industri domestik menikmati keuntungan yang lebih tinggi ketimbang dalam perdagangan bebas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengganis Melinda Andrea. Saya sebagai pemateri terakhir dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang dampak kebijakan perdagangan non-tarif terhadap perekonomian. Hampir semua negara menggunakan alat-alat kebijakan proteksi. Beberapa alat kebijakan proteksi perdagangan itu antara lain adalah tarif atau bea masuk, kuota, subsidi, dan larangan impor. Berikut penjelasan mengenai masing-masing kebijakan proteksi, terutama untuk non-tarif perdagangan. Yang pertama adalah kuota, yang dimana kuota adalah batas maksimum jumlah arang tertentu yang bisa diimpor dalam periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Jadi apabila jumlah barang yang diimpor sudah mencapai jumlah tertentu, impor barang tersebut tidak lagi diizinkan. Impor boleh dilakukan kembali pada periode berikutnya. Dan yang kedua adalah subsidi. Cara lain yang efektif dalam membatasi perdagangan internasional adalah dengan mensubsidikan barang-barang domestik. Subsidi terhadap biaya produk barang domestik ini akan menurunkan harga sehingga produksi domestik dapat bersaing dengan barang impor dan akan mendorong konsumen untuk membelinya. Selanjutnya yang ketiga adalah larangan impor. Karena alasan-alasan tertentu, baik yang bersifat ekonomi maupun politik, suatu negara mungkin tidak menghendaki barang impor tertentu. Dan yang terakhir adalah dumping. Selain beberapa bentuk kebijakan di atas, kebijakan perdagangan internasional yang juga dipraktikkan adalah politik
dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual produk lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri. Jadi, tujuan utama dari politik dumping ini adalah untuk memperluas pasar ekspor. Salah satu negara yang terkenal dengan politik dumping ini adalah negara Jepang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.